Kalau misalnya satuannya ini kita set fieldnya sebagai number, berarti di dalam teks satuan itu harus angka. Nah, coba cari program yang bisa menginputkan hanya angka saja. Nah, itu bisa sudah tambahkan pada teks keypress-nya di textbox 3 atau teks satuan. Nah, itu lebih kepada tips and tricksnya saja ya. Oke, kita hemat dulu waktunya supaya saudara nanti bisa downloadnya lebih cepat. Kemudian membuat perintah ubah, sama yang membuat perintah ubah. Perintah ubahnya adalah update barang, set nama barang. Nah, ini persis sama dengan query yang ada pada akses kemarin ya, sama betul, persis betul ya, tidak ada perubahan ya. Nah, ini bukan tambahan, ini untuk mengosongkan. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai menginputkan barang dan sudah bisa update, ya udah kosongin aja. Kalau tidak mau pakai ini ya silakan, kita bisa hapus yang ini, tapi yang bisa bahwa gagal update aja jangan dihilangkan, karena itu penanda bahwasanya kita sudah berhasil atau tidak dalam menyimpan data ya. Kemudian membuat program hapusnya sama saja. SQL-nya adalah delete from barang where kode barang. Nah, ini bentuknya juga sama persis seperti yang sudah latihan kemarin. Nah, bagi yang sudah mengerjakannya dan menyelesaikan masalah-masalah yang sudah Bapak berikan kemarin, Bapak rasa tidak ada masalah hari ini. Bahkan sudah bisa lanjut ke misalnya kalau sekarang Bapak sudah pakai akses, ya coba misalnya gunakan MySQL, tanya sama temannya gimana cara menggunakan MySQL, kemudian query-nya bagaimana, koneksinya bagaimana. Intinya untuk database yang penting itu adalah koneksinya, karena perintahnya sama ya, perintahnya sama. Nah, ini adalah bentuk eksekusi query dalam VB ya. Kalau misalnya simpannya adalah insert into barang, kode barang, nama barang satuan. Jadi kalau dalam kode program VB bentuknya txt kode barang, txt nama barang, dan txt satuan. Tapi kalau dalam kode akses itu insert into barang, ini sama ya, insert into barang sama kode barang, nama barang, satuan, value 001 meja 1000. Ya sama. Hanya saja 001 ini diganti, dia dientrikan di mana? Di teks kode barang atau textbox 1 atau di dalam txt. Kalau misalnya 01 adalah combo box, berarti sini ditulis combo box titik teks. Kalau ditulis dalam radio button ya ditulis radio button 1 titik teks atau radio button checker titik teks. Nah, itu bisa diganti. Nah, jadi bedanya hanya ini saja. Barang-barang yang 001 meja 1000 ini kalau di dalam akses itu bisa kita ketik sendiri, kita ketik langsung, karena dia langsung baca perintahnya. Kalau ini tidak bisa, ini dia ditampung dulu dalam sebuah objek, baru nanti dimasukkan ke dalam memori database. Maka yang berhubungan di sini adalah teks kode barang. Jadi apapun yang ditulis dalam kode barang akan dianggap sebagai kode barang. Apapun ya, jadi kode barang ini akan dianggap kode barang. Sama juga, apapun itu dalam nama barang itu akan dimasukkan ke dalam field nama barang. Apapun, coba saja ketik sembarangan, dia akan dibagi nih. Yang sudah ketik di kode barang masuk kode barang, yang diketik nama barang akan masukkan ke nama barang, yang diketik di satuan karena satuan. Nah, ingat nih, kalau misalnya satuannya fieldnya ya, format fieldnya adalah number, kemudian di teks satuan kita masukkan ABC atau abjad, itu akan error karena tidak sesuai dengan tipe yang kita sediakan. Nah, itu hati-hati penggunaan database-nya, penggunaan fieldnya harus sesuai tuh. Kalau kode barangnya adalah number bukan short text, maka kalau dia number ini juga harus angka. Nah, angka bisa kita batasi, yang kita nilainya tulis hanya angka 1 sampai 9 saja. Kemarin sudah Bapak tulis tuh programnya kalau tidak salah. Kemudian ini adalah program untuk batal, kemudian ini adalah program untuk keluar ya. Nah, sampai ini berarti sudah ada nih simpan, edit, hapus, serta batal keluar. Artinya adalah program data barang untuk ini sudah selesai. Tinggal ini cari. Nah, bagaimana cara menggunakan cari? Cari ini adalah tambahan form. Jadi tambahkan satu form. Ya, tambahkan satu form. Yang mana nanti satu form ini merupakan pop up dari barang, master barang. Jadi kalau cari data barang itu pop barang. Kalau misalnya famous data supplier, carinya adalah data supplier, maka popnya adalah pop supplier atau pop SPR. Dan nanti kita bisa lihat nih data-data apa saja yang sudah dimasukkan ya dalam situ. Gimana cara bikinnya? Cara buatnya adalah
cara buatnya adalah klik lagi. Nah. Oh ya, ketinggalan nih. Nah, ini masih berada pada kode barang. Nah, ini misalnya kamu membuat SPK-nya, gunanya adalah ketika kode barang di enter, maka nama barang dan harga barang akan muncul secara otomatis. Nah, kalau misalnya kita cari BRG 00, ya tunggu lo, Abi kerja lu ya. Maaf ya. Bentar nak. Nah, selanjutnya Ananda akan bikin keypress dulu. Keypress itu kalau misalnya di enter textbox teks kode barangnya, nanti akan muncul ini. Boleh pakai, boleh enggak sih, tapi saran Bapak coba aja. Mana tahu nanti sudah bisa dapat referensi. Nah, ini teks satuan, ini adalah format kode barang kalau misalnya ya, ini kan satuan, bisa berhubungan dengan harga. Kalau sudah perlu format harga, ini sudah ada formatnya. Jadi catat aja ini dulu. Ya, ini catat dulu. Ya, catat dulu. Nah, jadi kalau misalnya dia di gini, misalnya nih, Bapak cari ada enggak sih BG002 itu apa? Nah, Bapak tinggal enter. Ketik BG002, kemudian enter, akan muncul nih baju koko 66.000. Contoh lain, misalnya nih, transaksi file master data barang BRG 04, enter. Loh, ada sih. Ya, enter. Nah, nanti dia akan muncul nih. Mana sih? Tuh, kok lupa ya. Ini BRG 04. Tunggu dulu. Ini letaknya di sebarang. Nah, ini dia. Select bintang, LDB, barang, terus kode base. Ini dia muncul nih. Sama kok. File, data barang. Oh, BRG mana ada? BG, BG 004, enter. Tuh muncul. Tadi pakai BRG, nggak akan mau dia. Atau misalnya BG 003, enter. Nah, tuh muncul. Ya, jadi kalau misalnya dia muncul barangnya, berarti eksekusi yang bisa kerjakan adalah ubah atau hapus. Ya, itu salah satu opsi. Bisa carinya di sini, atau kalau kita ingat sih karena datanya nggak sampai 10, tapi kalau udah 20-an 30-an ribet juga ngapalin barang sebanyak ini ya. Jadi kalau misalnya kita masih ingat barangnya, misalnya BG 002, tadi 01 udah dihapus, BG 02, enter. Udah ada atau belum? Oh, sudah ada. BG 03, udah ada atau belum? Sudah ada. Nah, jadi program ini, ya program yang ini, nah baris program ini digunakan untuk mencari barang berdasarkan kode, muncul secara otomatis. Boleh ditambahkan, boleh tidak, tapi menurut Bapak tambahin saja ya, biar programnya referensi program sudah lebih banyak. Jadi bisa pakai cari, bisa di enter. Ini kalau di enter dia akan muncul nih baju koko 66.000. Nah, kemudian membuat pop menu. Membuat pop menu tadi itu berarti mencari nih. Bagaimana cara mencari barang yang tadi. Nah, pertama tambahkan dulu satu buah form pop up barang, ganti nama jadi pop BRG, lalu desain pop barang sebagai berikut. Nah, pop BRG ini jadi kata kunci nanti nih. Jadi kata kunci di coding berikutnya. Nah, objeknya adalah list 1, grade line-nya adalah true, full row setnya, selectnya adalah true, view-nya adalah detail. Nah, kolom. Nah, kolom ini di sini tambahkan 3. Tambahkan 3 artinya saudara klik add 1 kali, nanti akan muncul kolom header 0.
Ya, kolom header 0. Nah, teksnya isi kode barang. Kemudian tambahkan lagi add kolom header 2 misalnya. Teksnya bukan kode barang lagi tapi nama barang. Kemudian add 3 kolom header teks kode barang. Nah, ini isinya adalah harga satuan. Nah, harga satuan ini muncul nih di pop barang. Nanti kalau ada barang yang akan dipilih, tinggal munculnya di sini otomatis. Nah, kemudian masuk ke dalam codingnya, klik kanan, ya, langsung aja klik kanan, lihat view code, kemudian ketik ini, ya, tetap saja import di atas public class ya, jangan terbalik. Nah, kemudian ada deklarasi nih, red kode barang, red nama barang, red satuan. Red kode barang ini berarti memanggil, ya, dia nanti akan memanggil kode barang, kemudian dimasukkan ke dalam sini supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam form utamanya berupa barang, ya. Nah, ini deklarasinya. Ini sebagai koneksi ini boleh diganti. CNN ini boleh diganti, komen ini boleh diganti dari reader asal sudah ngerti. Ini adalah untuk koneksi, ini adalah untuk perintah, ini adalah untuk baca data, ya. Nah, ini hanya variabel saja. Boleh diganti-ganti kok. Ya, nah, kemudian ada list data. Nah, public sub list data ini sudah ketik nih sampai dengan end sub. Ya, ini sudah ketik nih sampai dengan end sub. Ya. Nah, pertama kosongkan list view item, kemudian pilih buatkan variabel baru SQLX. Nanti SQLX-nya adalah select kode barang, nama barang, satuan from barang di mana nama barangnya adalah persis sama. Jadi kalau like itu berarti persis sama. Yang persis sama tulisannya huruf A, misalnya baju koko, berarti BAJU-nya harus sama. Ya, sama persis atau persis sama. Kemudian masukkan ke dalam text box 1, di order berdasarkan kode barang. Ya, masukkan nilai kode barang. Ya, masukkan nilai kode barang ke dalam text box 1. Kalau pemrograman itu bacanya terbalik ya. Kemudian CNN ini adalah koneksi baru yang diambil dari STR koneksi. Dan kemudian koneksikan STR koneksi, panggil STR koneksi menjadi koneksi baru dengan nama CNN. Nah, jika if CNN-nya adalah di close, maka CNN juga close, maka nanti di open kembali. Sebenarnya bukan itu sih referensinya. Ini nanti Bapak baca lagi nih. Masuk connection state nih. Karena ada juga koneksinya tanpa ini, tidak pakai huruf kurawal buka atau kurawal tutup. Ya. Nanti coba cari lagi nih referensi ini. Kemudian oleh DB ini akan mengeksekusi perintah baru yang diambil dari SQLX. Berarti SQLX-nya perintah yang ini. Kemudian nanti baca data, execute perintah SQL ini dalam perintah comment. Kemudian diexecute sebagai data yang akan dibaca. Nah, coba nih try ya, dibaca nih nanti. Ini dia akan coba untuk mengulang nih. Ya, mengulang data yang diisikan ke sana. Jadi dia akan urut nih. Datanya nanti akan urut. Kalau ada 3 dia akan urut. Ya, dia akan diisi dulu. List view 1, item add, data reader, item kode barang to string. Berarti masukkan dia ke dalam kode barang list view 1. Kemudian tambahkan 1 ya, sub itemnya data reader item nama barang. Berarti di sebelah kode barang masukkan nama barang. Setelah nama barang ini sisipkan 1, kurang 1. Masukkan data satuan, kemudian langsung perulangan berapa jumlah X yang di sana, X tambah dengan X tambah 1. Nah, nanti akhirnya data readernya close. Kalau sudah selesai, datanya di close. Kemudian nanti CNN-nya close. Nah, kemudian pilih. Nih, ini untuk digunakan untuk memilih ya, untuk memilih. Tadi untuk mengurutkan, sekarang untuk memilih. Jadi kalau misalnya ada data barang yang akan kita pilih, kita tinggal double klik saja tuh. Kita tinggal double klik. Dengan menggunakan fungsi pemanggilan pilih. Nah, pemanggilan pilih. Nah, red kode barang, list view, selected item 0, sub item 0. Berarti pada red kode barang itu terletak pada 0, ya, terletak pada paling kiri. Sedangkan red nama barang itu diambil di sebelahnya 0, 1, 2. Jadi nanti akan berurutan nih. Ini 0, ini 1, ini 2. Ya, ini 0, ini 1, ini 2. Nah, berarti ada 2 kita ketikkan nih fungsinya. Pertama sub pilih dan sub list data. List data itu berarti mengurutkan data. Coba kita cek. Nah, pop barang load. Ketika ketika form pop barang kita muatkan, panggil list data.
List data itu gunanya untuk memunculkan. Kemudian text box 1 titik text change. Text box 1 titik text change. Text box 1 itu berarti ini. Text box 1 itu berarti yang ini. Nih, text box 1. Ya ini, yang ini nih. Ini text box 1 nih. Ya, text box 1 cari list data. Berarti text box 1 itu mencari data yang persis sama. Nah, perintahnya mana? Yang SQLX. Nah, nih. Dia akan mencari nih. Yang mencari select kode barang, nama barang, satuan from barang, where nama barang persis sama. Jadi kalau misalnya di sini kita ketik nama barang, dia akan muncul. Ya, dia akan muncul kalau misalnya datanya lebih dari 20. Tapi kalau cuma 5 ya bisa tinggal pilih saja. Nah, kemudian ada list view double click. Nah, kalau misalnya list view-nya kita double click, berarti dia akan pilih satu baris. Ya. Kemudian button satu ini berarti kalau misalnya kita ada pilih salah satu nih, kita pilih salah satu, dia akan munculin. Perginya kemana? Perginya nanti ke form utama barang. Nah, bagaimana cara supaya dia muncul ke form barang? Nah, nanti pada button cari ini, ya format sebenarnya double klik pada button cari. Nah, pop barang ini harus sesuai dengan yang ini, harus sama dengan nama form yang tadi. Ya, form data barang pencarian ini. Nih, namanya kan pop BRG nih, harus sama. Ya. Pop barang. Nah, ini pop barang. Nah, inilah fungsi untuk mengambil dari textbox nama dengan nama sesuai dengan nama kita cari. Itu maksudnya ya. Jadi teks kode barang itu akan mengambil pop barang yang diisinya adalah red kode barang. Jadi yang ada deklarasi red kode barang itu, red kode barang itu adalah alias atau variabel lain untuk mengacu kepada kode barang. Disebut dengan red kode barang. Kalau red nama barang berarti mengacu pada nama barang. Kalau red satuan berarti mengacu pada red. Red satuan berarti mengacu pada database atau tabel barang yang isinya adalah satuan. Nah, ini adalah karena dia adalah fungsinya adalah number atau angka. Nah, biasanya dengan fungsi ini. Nah, inilah format. Kalau dia teks ya ini aja cukup. Kalau dia short text ya ini cukup nih. Nah, teks kode barang adalah false. Kenapa false? Supaya tidak bisa diganti-ganti. Teks nama barang itu fokus kepada nama barang ya. Nah, jadi kalau misalnya kita jalankan, misalnya pilih tombol cari, kemudian ini di sini kita bisa 2 langkah nih sampai sini. Mau diketik pada kata kunci yang persis sama dengan nama barang atau kita tinggal pilih saja mana yang mau kita tampilkan ke dalam data barang. Jadi kalau misalnya kita maunya BG002 baju koko 6600, ya udah pilih aja nih. Mau pakai ini, mau di double klik juga boleh, mau diketik di sini, kemudian tekan OK juga silakan. Pilih saja salah satu. Namanya juga pilih kan. Nah, kemudian desain form master supplier. Ya, desain form master supplier ini, nah ini latihan saudara nih. Nah, latihan saudara. Nah, tambahkan satu buah form master supplier, desain form master supplier berikut. Ada kode supplier, nama supplier. Nah, kalau misalnya form supplier ditambah, berarti data tabelnya juga ditambah dengan nama supplier. Nah, untuk bentuk kode codingnya silakan sesuaikan dengan form barang tadi. Kemudian untuk fill-nya juga sesuaikan penulisannya. Ya, ingat harus sama. Ya, silakan belajar dari sini dulu. Berikut nantinya hari berikutnya akan Bapak tampilkan untuk entry supplier saja. Nah, entry supplier itu akan gabungan antara data supplier dan data barang ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberikan manfaat kepada saudara. Ya, maaf kalau misalnya ada bahasa yang kurang tidak pas karena memang sampai segini kemampuan Bapak kalau misalnya menggunakan video. Next time mungkin semoga virus ini cepat selesai dan bisa beraktif seperti sedia kala. Mohon maaf atas kesalahan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak kurang sudah pahami, silakan bikin video kemudian nanti kirim ke Bapak melalui WA saja. Mungkin dari sana Bapak bisa pelajari apa yang bisa Bapak perbaiki kan Bapak perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.